Nggak apa-apa. Ya, selamat pagi anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai, Pak Yanto bertanya dulu. Ya, tanya. Kalian semuanya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat, disyukuri. Alhamdulillah kalian sehat semuanya. Ya, seharusnya kita memang bersyukur, gitu kan? Ya, orang yang bersyukur insya Allah selalu ditambah nikmatnya, gitu ya. Ya, untuk mengawali kita selalu berdoa dulu. Ya, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Ya. Anak-anakku semuanya kelas 9, kelas 9A sampai kelas 9H yang kami sayangi. Ya. Tadi sudah disampaikan Pak Yanto tadi mendengar sedikit dari Mas Anggun, gitu kan, dari Pak Anggun menyampaikan, ya kalian ya wajib bersyukur, gitu kan, mensyukuri apa yang kalian dapat hari ini, gitu kan. Kalian diberi kesempatan untuk mengikuti karena kalian punya kuota, gitu kan tadi, ya disyukuri, ya jangan malah dibalik ya, ya mendingan tidak ikut dengan alasan tidak punya kuota dan sebagainya, jangan, ya karena apa? Sesuatu ya yang kita miliki itu merupakan rezeki, kan? Rezeki dari Allah pada kita, sehingga wajib kita syukuri, gitu ya. Semuanya saja. Apapun yang kita terima wajib kita syukuri dan kita manfaatkan sebaik mungkin. Gitu ya, anak-anakku semuanya ya. Ya, termasuk hari ini kalian sehat, kalian syukuri dengan mengikuti pembelajaran hari ini, gitu kan? Ya. Untuk pertama kali ya, untuk kelas 9 ya, mohon maaf untuk pertama kali ini ya Pak Yanto bertatap muka dengan kalian. Ya, mungkin kalian kelas 9 belum mengenal lebih jauh, ya. Yang bertatap muka sekarang itu siapa, gitu kan? Ya, yang bertatap muka di depan kalian adalah Pak Warsianto, guru mata pelajaran matematika kelas 9, gitu kan? Ya. Nanti yang kelas 9 dengan Bu Wiwit, ya. Sementara ini Bu Wit baru tidak enak badan, gitu kan? Ya, ya kita doakan semoga semua ya keluarga dari Bu Wit sehat semuanya, Bu Wit juga lekas sembuh sehingga bisa menyapa kalian, gitu ya? Ya. Dan juga kalian yang di rumah beserta keluarga juga selalu diberi kesehatan. Ya. Yang penting sehat, gitu ya untuk saat ini. Ya. Yang penting kita sehat. Kalau kita sehat, insya Allah kita akan melakukan segala sesuatunya dengan enak dan mudah. Gitu ya anak-anakku semuanya kelas 9A sampai kelas 9H. Ya. Untuk pertama kali, ya kita akan menyampaikan dulu materi pembelajaran kelas 9. Ya. Untuk materi kelas 9. Ya. Ya. Ya, nggak apa-apa sambil mendengarkan. Ya. Bilang berpangkat. Ya, nanti kita akan belajar ada kala malam bersihkan wajahnya dari bintang-bintang dan mulai turun setetes air langit. Tadi 3.1 kamu nanti bisa mengoperasikan bentuk bilangan berpangkat, gitu ya. Dan keterampilannya kalian nanti bisa tanpa sadar nikmatnya alam karena ku nanti kita pelajari yang takkan habis sampai di akhir waktu. Nanti 1 jam pelajaran perjalanan nanti akan melanjut sedikit juga ada masalahnya.
Kemudian nanti pangkat negatif, pangkat nol, dan pangkat pecahan. Kemudian operasi dengan berpangkatnya. Padamu Tuhanku tak mungkin dapat terlukis Akar. oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Belajar tentang persamaan dan Oh Tuhan, anugerahmu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. ya, untuk Tuhan pengetahuannya semesta alam dan satu janjiku takkan berpaling darimu. kalian dapat menyelesaikan permasalahan tentang persamaan kuadrat. Kemudian Tuhan kalian nanti belajar tentang fungsi kuadrat. Musiknya terlalu keras, Pak. Di hadapanku dan buat terang Musiknya keras banget, Pak. hidupku melangkah. Kasihku padamu Tuhanku tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Anugerahmu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam dan satu janjiku takkan berpaling persamaan kuadrat. darimu. Penerapan persamaan kuadrat, pengertian fungsi kuadrat. Nah, itu ya. Itu untuk materi yang kedua. Bab yang ketiga, transformasi. Ya. Tadi apa yang akan kalian pelajari? Nanti kalian menjelaskan tentang transformasi, ada refleksi pencerminan, ada translasi perpindahan, ada rotasi, ada dilatasi. Ini kalau kalian bisa tatap muka, nanti kita praktek di lapangan, gitu kan? Tapi karena kita tidak tatap muka, ya kita tidak bisa nanti praktek di lapangan, gitu kan? Kalian hanya prakteknya mungkin di rumah sendiri-sendiri, nggak apa-apa nanti di rumah. Terus tadi keterampilannya kamu nanti bisa menyelesaikan masalah kontekstualnya. Dan materi apa yang dipelajari nanti? Masalah transformasi, refleksi, pencerminan. Ada translasi, ada rotasi, ada dilatasi. Nanti akan kita pelajari dalam bab ketiga. Bab yang keempat, ya, kongruen dan kesebangunan. Ya. Tadi apa yang akan dipelajari? Itu tentang kesebangunan. Ya, ada segitiga besar atau kecil, ada nanti mengukur pohon, juga mandirinya, mengukur pohon yang tingginya lebih dari 10 meter, bagaimana caranya? Itu nanti kita akan pelajari tentang kesebangunan. Nanti ya, ini tujuannya nanti untuk belajar kesebangunan. Materi yang kita beri, nanti kita akan berusaha untuk menyampaikan pengertian kesebangunan itu apa, kongruen itu apa, gitu. Dan penerapannya. Ya itu untuk semester 1 ya. Tadi Pak Yono menyampaikan ada 4, gitu kan? Tapi nanti untuk yang semester 1 ternyata untuk tahun kemarin hanya 3 bab saja. Berarti bab 1, 2, dan 3. Untuk kesebangunan nanti kita pelajari di materi semester 2. Jadi nanti kalian untuk semester 1 ada
mempelajari 3 bab. Bab 1 tadi tentang apa tadi bilangan pangkat. Kemudian bab yang kedua tentang persamaan dan fungsi kuadrat gitu ya. Dan yang Jelas ketiga Pak, itu adalah musik transformasi. Ya Pak, nggak jelas Pak, itu musiknya keras banget Pak. Anak-anak aja bilang musiknya keras banget Pak. Musiknya, Pak. Ya, Itu Pak, maaf nggak jelas Pak. ya, Iya Pak, nggak jelas Pak. ya ini hanya ya penyampaian materi saja. Nanti kalau materinya tidak seperti ini sebenarnya ini kan hanya kalian nanti bisa melihat. Nanti Pak Yanto akan hanya ngirim kok. Tadi ada musik ya Pak. Yang ini benar. Iya. Iya. Tadi Apa Mas? Ya. udah kayak gini aja. Sudah enggak apa-apa ya. Sudah gini enggak apa-apa wis. Yang ini Yang materi tadi. Ya, penjelasan KBM-nya. Ya. KBM-nya nanti dalam 1 minggu sebenarnya matematika kan ada 5 jam. Gitu kan? Karena kita nanti belum bisa tatap muka, pelajaran seperti biasanya, seperti dulu-dulu, berarti kita nanti akan terbagi menjadi 3 bagian. 1 jam nanti untuk virtual seperti ini Zoom, dan 1 jam untuk tugas struktur. Nanti tugas struktur setelah Pak Yanto menyampaikan Zoom ini, nanti kalian mengerjakan tugas struktur yang dikerjakan pada waktunya. Nanti misalnya waktunya kok jam 10:30 ya silakan kalian mengerjakan tugas struktur selama 40 menit. Nanti Pak Yanto akan memberi tugas yang harus kalian kerjakan dalam bentuk Google Form, materi yang barusan kita pelajari. Kemudian nanti 3 jam untuk tugas mandiri. Biasanya kami dan Bu Win memberikan tugas yang kalian kerjakan mungkin dalam waktu 1 minggu, mungkin dalam waktu 2 minggu atau berapa hari, gitu kan? Sesuai dengan nanti istilahnya luas atau sempitnya materi yang harus kalian kerjakan. Dan pembelajaran visual dan struktur menjadi 1 bagian, gitu ya. Jadwalnya berurutan. Setelah ini nanti kalian mengerjakan tugas struktur bahasa Jawa. Berikutnya nanti tugas struktur matematika. Silakan nanti. Yang penting sekali lagi kepada seluruh siswa. Ya. Apa yang ditugaskan oleh Bapak Ibu guru silakan kalian kerjakan, gitu ya. Jangan sampai nanti di akhir menjelang rapotan atau menjelang penilaian kalian harus diobyak-obyak, gitu kan. Tugasnya belum, gitu kan. Yang penting kalian bisa mengumpulkan tugas. Ya. Tugasnya diselesaikan dengan baik berarti itu tandanya kalian belajarnya sungguh-sungguh, gitu kan? Walaupun tidak bisa mengikuti Zoom, tapi kalian bisa tanya dengan temannya, gitu kan? Gitu ya. Sehingga kalian saat ini misalnya tidak bisa ikut Zoom, jangan berhenti tidak bisa. Tanya temannya, tadi materinya apa? Itu. Kalau tidak, suatu saat setelah kalian punya kuota, lihat materi yang disajikan Bapak Ibu guru melalui Zoom akan ditayangkan di YouTube. Itu ya Mas Anggun ya. Ya. Sehingga kalian ya yang tidak bisa mengikuti hari ini, tapi wajibnya kalian kalau bisa mengikuti wajib ikut. Ya. Karena tadi satu mensyukuri tadi gitu kan. Saya bisa, mengapa saya tidak ikut gitu. Ya. Silakan demikian ya nanti ya. Ya. Yang penting apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru walaupun hanya beberapa menit saja bisa tersampaikan. Kalian bisa memahaminya gitu. Karena apa? Yang disampaikan biasanya adalah materi yang esensial. Ya.
Berikutnya pembelajaran mandiri, waktu penyelesaiannya tugas diatur oleh siswa sendiri dengan batasan waktu mungkin 1 minggu atau 2 minggu atau berapa hari. Begitu ya. Oke, untuk penjelasan KBM-nya. Ya. Untuk penilaiannya masih aja. Nanti untuk nilai di rapot biasanya ada rumusnya 3NH. NH itu apa? Nilai ulangan harian kalian. Nilai ulangan harian apa? Ternyata rata-rata nilai harian kalian. Ya, 3 kali ulangan harian. Karena sudah remedi dan sebagainya. Oh, berarti rata-rata minimal 70 misalnya. Ditambah rata-rata tugasmu. Tugasnya karena setiap kali tugas dikerjakan, kemungkinan Pak Yanto atau Bu Wiwit itu akan mengambil nilai tugas yang paling tinggi. Misalnya Pak Yanto butuh 4 tugas atau 5 tugas. Dari 10 tugas dipilih 5 yang terbaik. Ya, misalnya demikian. Di rata-rata. Ternyata Pak Yanto memberikan tugas sebanyak 10 kali tugas atau kalian tugas strukturnya sebanyak 10. Dari 10 kalian mengerjakan ternyata 5 dapat 100. Yang 5 hanya dapat 60, 70. Nanti Pak Yanto hanya ambilnya yang 100 sebanyak 5 tadi. Berarti tugasnya rata-ratanya 100 gitu kan. 100 rata-rata nilai ulang harian 70. 170 dibagi 2, 85. Berarti NH-nya kalian sudah dapat nilai 85. Kamu kalikan 3, kemudian kamu tambah nanti nilai UTS-nya. UTS-nya 60 misalnya. Ditambah nilai UAS-nya atau PAS-nya 60. 60 tambah 60, 120. Ditambah 3 kali 85, jadi 26. 26. Ya. 26,5 ditambah 12. Berarti 39 dibagi 5. Sudah 70 lebih. Gitu ya. Itu untuk penilaiannya. Kemudian ya pembelajarannya insya Allah nanti kalau sudah keadaan tidak seperti ini berarti bisa tatap muka, berarti kalian nanti bisa tatap muka. Ya. Untuk penilaian demikian, selanjutnya sudah ya sekian saja ya untuk awal pertemuan kita dulu. Yang pertama untuk materinya tadi hanya 3 bab. Kemudian pembelajaran yang tadi 5 jam terbagi 1, 1, 3. 1 pemberian materi, 1 jam untuk tugas struktur, dan yang ketiga adalah tugas mandiri. Nanti setelah kita Zoom, Pak Yanto atau Bu Wit akan mengirim ke kalian alamat linknya untuk tugas strukturnya. Gitu ya. Gitu ya untuk artikulasi materi dulu. Ya, berarti nanti kalian belajarnya hanya 3 bab, berarti paling tidak nanti kalau ulangan berarti 3 kali ulangan. Kalau tugas strukturnya setiap kita tatap muka akan ada tugas strukturnya. Mandiri juga demikian. Ya. Sehingga nanti Pak Yanto dan Bu Wit harapkan saat di akhir penilaian kalian semuanya sudah tidak punya masalah untuk penilaian. Ya. Gitu ya. Nilainya ulangan harian semuanya bisa ikut, tugasnya struktur bisa ngumpulkan, tugas mandiri bisa ngumpulkan, gitu ya. Untuk artikulasi Pak Yanto cukupkan sekian, nanti kita sambung untuk materi bab yang pertama. Ya, ya. Lanjut Mas Anggun yang materi. Ya. Oke. Ya. Okay.
Sopankah gitu? Untuk materi bab 1, Pak Yanto kemarin sudah mengirim materinya dalam bentuk PDF ya ke kalian ke grup ya. Sehingga kalian sudah membaca. Kemarin Pak Yanto sudah menyuruh kalian untuk membaca bab 1 untuk pertemuan yang pertama. Ya. Ya. Pak Yanto harapkan kalian sudah membaca terlebih dahulu walaupun belum paham sekali, tapi kan sudah punya gambaran. Materi yang disampaikan Pak Yanto hari ini adalah perpangkatan dan bentuk akar. Itu. Ya. Ya. Pertemuan pertama, bilangan berpangkat bulat positif. Nanti bab 1 Pak Yanto rencanakan ada 4 pertemuan, gitu kan? Kemarin Pak Yanto sudah menyampaikan, sudah saya share pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4, gitu kan? Ya, oke. Langsung untuk pertemuan 1, ya. Kalau kalian kemarin sudah membaca, ya. Kalau kalian kemarin sudah membaca, Pak Yanto tidak banyak sekali menjelaskan, gitu kan? Ya, hanya lihat saja poin yang A, gitu kan? Misalnya, bilangan berpangkat bulat positif, ya. Dalam kehidupan sehari-hari, gitu kan? Sebenarnya kita sudah, gitu kan? Sudah menggunakan bilangan pangkat, misalnya. Kalau kalian baca misalnya di materi IPA misalnya, ya, Bu Ida itu biasanya sering menyebut gitu kan, nyebut gitu kan, Dek untuk bilangan berpangkat gitu kan. Itu anak-anak kok masih bingung untuk bentuk baku gitu kan. Ternyata kalian sebenarnya sudah menggunakan bilangan berpangkat bentuk baku. Ini namanya bentuk baku gitu kan. Ada 10 pangkat 22 gitu kan. Itu penggunaannya. Ternyata bilangan berpangkat sudah kalian gunakan di dalam fisika sudah gitu kan. Kemudian ya ada tim, nanti ada 2 virus, ngembang lagi, 2 kalinya, berarti 2 dikali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya. Sehingga akan membentuk suatu bilangan berpangkat. 2 kali 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya. Oh ternyata 2 kali 2 kali 2 sebanyak 0, berarti 2 pangkat. Nah misalnya seperti itu. Ya, oke ya. Ya. Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, ya kalian sudah melibatkan operasi bilangan berpangkat. Sehingga mari kita bersama-sama untuk belajar bilangan berpangkat. Tidak ada yang sulit kok, gitu kan? Ya. Tidak ada yang sulit. Kalau kalian nanti walaupun hanya sejenak, tapi kalian ternyata semangat sekali untuk saya harus bisa memahaminya. Oke, sekarang pengertian bilangan berpangkat. Ya. Kalau ada 5 pangkat 2 itu punya arti 5 kali 2. 5 kali 5. Ya, berarti 25. 5 pangkat 3. 5 kali 5 kali 5. 5-nya ada berapa ini? 3. Menjadi 125. 5 pangkat 4 berarti 5 kali 5 kali 5 kali 5. Oh berarti 625. Itu artinya bilangan berpangkat. Berarti kalau 5 pangkat 10, ya berarti 5 kali 5 kali 5 sebanyak 10. Itu ya. Kalau mau dibalik, 25. 25 pengen diubah menjadi bilangan pangkat. Oh 25 itu artinya 5 kali 5. 5 kali 5, oh berarti 5-nya ada 2. Oh berarti 5 pangkat 2. Gitu ya. 125. Cari bilangan yang sama kalau dikalikan. Oh 5 kali 5 kali 5. Oh berarti 5-nya ada 3. Oh berarti 5 pangkat 3. Gitu ya. Jadi kalian di sini harus bisa memahami. Ya. Kalau 5 pangkat 2 punya arti 25.
25 dibuat menjadi bilangan berpangkat 5 pangkat 2. Gitu ya. 625 dibuat menjadi bilangan berpangkat jadi 5 pangkat 4. Dari mana asalnya? Oh, berarti 5 kali 5 25. Kalikan 5 125. Kalikan 5 625. Oh, berarti 625 menjadi bilangan berpangkat 5 pangkat 4. Gitu ya? Oke. Dari gambaran di atas, berarti kalau ada A pangkat 2 punya arti A kali A. A pangkat 3, A kali A kali A. A itu apa? Ya bilangan yang belum tentu gitu kan. Ya. A pangkat 8, berarti A kali A sebanyak 8. Ya. Berarti bisa disifat umumkan bilangan berpangkat A pangkat N itu punya arti A dikali A dikali A sebanyak N. Gitu ya. A pangkat 10 berarti A kali A kali A 10. A pangkat 20 A kali A kali A sebanyak 20. Gitu ya. Paham ya? Itu pengertian bilangan berpangkat. Nah sekarang tidak usah disepelekan ya, karena kalau tidak tahu nyatanya memang tidak bisa gitu kan. A pangkat N, A itu dinamakan bilangan pokok atau basisnya. Ya. A bilangan pokoknya atau basisnya. Sedangkan N namanya pangkatnya atau eksponennya. Ya. Ya. Dalam hal ini karena Pak Yanto menjelaskan apa? Pangkat bilangan positif berarti N-nya bilangan positif. Gitu ya. Sekali. Ya. Jadi nggak ada suaranya anak-anak. Mohon maaf ya. Ya. Mohon maaf. Tadi dimatikan, di-mute all semua, gitu kan? Ya. Biar semuanya apa? Bisa istilahnya konsen, gitu kan? Walaupun tadi Pak Anggun menyampaikan kalian diberi keleluasaan, bisa bertanggung jawab, gitu kan? Istilahnya saat kalian mendengarkan, silakan mendengarkan. Nanti saat kalian tidak paham, langsung tunjuk jari tanya, gitu kan? Tapi untuk kesepakatan hari ini, Anda aja dulu ya. Kalian mendengarkan, gitu kan? Dengan serius, kamu sambil memahami. Nanti di saat akhir Pak Yanto silakan, yang mau tanya silakan, gitu kan? Kalau tidak mau lewat ini bisa nanti lewat WA silakan. Itu aja ya. Oke, ya. Kita lanjut. Nah, 4 pangkat 3 punya arti 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. Gitu ya. Oke, paham maksudnya. Negatif 4, hati-hati. Nanti ada seperti yang bawah ini. Beda kan? Ya. Negatif 4 dikurung. Negatif 4 dikurung. Pangkat 3 berarti yang dipangkatkan 3 adalah negatif 4-nya. Jadi negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4. Jadi hasilnya nanti negatif 64. Hati-hati loh ya. Negatif 64. Sama halnya yang ini. Negatif 2 dipangkatkan 4. Negatif 2 dalam kurung loh ya. Dipangkatkan 4 berarti negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Negatif 2 kali negatif 2, 4. Kali negatif 2, negatif 8. Kali negatif 2 berarti 16. Jadi positif. Ya. Yang bawah hati-hati. Hati-hati yang bawah. Negatif dari 2 pangkat 5.
Berarti yang dipangkatkan 5 bukan negatif 2, tapi apa? 2. Ya kan? Berarti negatif dari 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berarti hasilnya nanti negatif 32. Paham ya? Paham ya? Untuk pengertian bilangan pangkat. Di sini adalah pangkat positif. Oke, itu pengertian bilangan pangkat. Ya, dari poin yang 2 tadi diharapkan nanti kalian bisa mengubah bilangan pangkat menjadi nilainya berapa, gitu kan? Ya. Kebalikannya, nilainya berapa diubah menjadi bilangan pangkat akan menjadi bilangan pangkatnya apa. Begitu. Jadi untuk pengertian bilangan pangkat kamu harus bisa mengubah ya bilangan pangkat ke bilangan, hasilnya nilainya diubah menjadi bilangan pangkat. Kalian harus bisa memahami. Ya, Pak Yanto percaya kalian sudah sedikit sudah membaca, berarti agak lebih cepat untuk memahami. Oke. Sekarang yang paling penting nanti sifat-sifat bilangan berpangkat bulat yang positif, pangkat bulat yang positif, gitu ya. Ya. Oke, nanti dalam tugas struktur materinya yang kamu kerjakan hanya ini. Ya. Hanya 10 soal. Diusahakan nanti nilainya 10 semua, gitu kan? Sehingga tugas strukturnya semuanya 100 semua. Ya. Mudah kalau kalian nanti apa? Mengikutinya ini dengan sebaik-baiknya. Oke. Sifat bilangan berpangkat positif. Ya. Yang pertama, perkalian 2 bilangan berpangkat. Perkalian 2 bilangan berpangkat. Oke, Pak Yanto ambil contohnya saja dulu. Ya, ini. Ya. 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3. 4 pangkat 2 kan punya arti 4 dikali 4, gitu kan? Nah, sedangkan 4 pangkat 3, 4 kali 4 kali 4. Sehingga bentuk 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 bisa menjadi 4 kali 4. Dikalikan 4 kali 4 kali 4. 4-nya ada berapa ini? 5. Ya. Oh, berarti 4 pangkat 5. Kalau dihubungkan, ini ada 2 pangkatnya, ini ada 3 pangkatnya. Oh, ternyata 5 itu 2 ditambah 3. Begitu ya. Oke. Berarti 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3. Hasilnya menjadi 4 pangkat 2 ditambah 3. Menjadi 4 pangkat 5. Paham ya? Berarti kalau ada A pangkat M. Contoh tadi lihat. Ya, A-nya 4 ya. Bilangan pokoknya 4. M-nya 2. Dikali A pangkat N. Ini A pangkat M. Ini A pangkat M. Bilangan pokoknya sama loh ya. Sama-sama A. Sama-sama A bilangan pokoknya. Ya. Jadi A pangkat M dikali A pangkat N. Tadi kalau ada 2 sama pangkatnya 3 berarti 2 tambah 3. Oh, berarti A pangkat M dikali A pangkat N. Hasilnya A pangkat M tambah N. Gitu ya. A pangkat M dikali A pangkat N. Hasilnya A pangkat M ditambah N. Berarti pangkatnya tinggal ditambahkan. Udah ya? Oke. Ini lesan saja. Diperhatikan. Lesan. Pak Yanto lesan. Ya. Kalau Pak Yanto punya. Ya. 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 5. Ya. 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 5. Berarti hasilnya nanti apa? 4 pangkat 2 tambah 3 tambah 5. Ya, betul. Oke, betul.
Ya, boleh ajongkan karena kamu tidak bersuara, ajongkan pakai ini ya. Ya. Jadi 4 pangkat 2 tambah 3 tambah 5 menjadi 4 pangkat. Oke, pinter. Ya, tidak apa-apa pakai ini ya. Jadi 4 pangkat 10 pinter ya. Berarti nanti kalau misalnya Pak Ito punya 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 5 dikali 4 pangkat 10. Jadi menjadi 4 pangkat 20 pinter. Tidak usah kakinya ngangkat ya. Ya. Pak kurang 20-nya. Atas 10 bawah 10. Jadi 4 pangkat 20. Gitu ya. Oke ya, paham ya? Berarti pangkatnya ditambahkan. Ya. Dengan syarat satu loh ya. Bilangan pokoknya harus sama. Paham ya? Oke. Ya. Nanti kalau ada soal di tugas struktur, di sini ada 4 pangkat 2 dikali 2 pangkat 8. Ya. 4 pangkat 2 dikali 2 pangkat 8. 4 pangkat 2 dikali 2 pangkat 8. Ya. Bilangan pokoknya yang 1 4, yang 1 2. Tidak boleh langsung pangkatnya dijumlahkan. Karena apa? Bilangan pokoknya tidak sama. Berarti 4-nya harus kamu ubah menjadi bilangan pokok 2. Jadi 2 pangkat 2. Oh? Waktunya habis sih. Ya. Ya. Terus pembagian. Ya. Pembagian berarti ya 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4. Kalau dibagi berarti nanti pangkatnya dikurangkan. Gitu ya. 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4. Berarti 5 pangkat 6 kurangi 4. Berarti 5 pangkat 2. Gitu ya. Dibagi. Berikutnya. Hanya 3 saja dulu. Ya. Pangkat dipangkatkan. Ya. 7 pangkat 3 dipangkatkan 5. Oh, menjadi 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 3 ada 5. Akhirnya menjadi 7 pangkat 3 kali 5. Nah ini. Ya. Menjadi 7 pangkat 15. Gitu ya. Ada 3 sifat dulu. Ya. Dikalikan. Maka pangkatnya ditambahkan. Kemudian kalau dibagi berarti pangkatnya dikurangkan. Kemudian pangkat dipangkatkan lagi. Berarti pangkatnya nanti dikalikan. Oke. Ternyata waktunya habis. Ya. Ya. Berarti demikian Pak Yanto sampaikan. Berarti ada 3 sifat yang paling penting kalian ingat. Dikali, dibagi, dipangkatkan lagi. Gitu ya. Kalau ini sama. A kali B pangkat M. Berarti A pangkat M kali B pangkat M. Kalau dibagi sama A per B pangkat M. A pangkat M dibagi B pangkat M. Ya, pas waktunya. Nah, tadi ada martikulasi sedikit sehingga apa? Agak mengurangi sedikit. Ya. Berarti untuk pembelajaran hari ini, ya Pak Yanto cukupkan sekian. Berarti ada 1 pengertian bilangan pangkat, 2 sifat-sifat bilangan pangkat yang positif, ada dikalikan, ada yang dibagi, ada yang dipangkatkan. Gitu ya. Paham ya? Ya, kalau ada A kali B pangkat M berarti artinya A pangkat M kali B pangkat M. Kalau dibagi sama. Gitu ya. Ya, insya Allah walaupun hanya sekilas, kemarin materinya sudah kami share di grup. Insya Allah kalian sudah membaca sedikit demi sedikit ya. Walaupun hanya gram-jangan, kalian sudah punya gambaran sedikit tentang materi hari ini. Ya, semoga kalian bisa memahami apa yang Pak Yanto sampaikan hari ini. Kemudian nanti setelah ini Pak Yanto akan nge-share link untuk tugas struktur dan mandirinya. Kalian nanti silakan kerjakan. Yang penting dikerjakan. Kemudian temannya yang belum bergabung hari ini diberitahu. Ya, yang temannya belum bergabung di grup silakan dioyok-oyok. Ya, biar semuanya
tahu gitu ya tugasnya apa gitu. Ya, terima kasih untuk hari ini. Sehat semuanya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas siapa aja, Mas? Pas.